Kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso adalah salah satu kasus hukum yang cukup kontroversial di Indonesia. Kasus ini melibatkan dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan cara memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Jessica Wongso, seorang teman dari Mirna, dituduh sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Kasus ini mendapat perhatian luas dari media dan publik karena beberapa alasan, dan penanganannya menuai kritik dari berbagai pihak. Berikut adalah beberapa aspek yang dianggap sebagai masalah atau kekurangan dalam penanganan kasus ini. 1. Proses hukum yang terburu-buru. Kritik. Beberapa pengamat hukum berpendapat bahwa proses hukum dalam kasus ini berlangsung terburu-buru. Kasus ini menarik perhatian publik, dan ada anggapan bahwa tekanan publik mempengaruhi kecepatan proses hukum. Konteks. Dalam kasus dengan perhatian media yang tinggi, terkadang ada tekanan untuk cepat mencapai keputusan, yang bisa berpotensi mengabaikan proses hukum yang seharusnya lebih mendalam dan hati-hati. 2. Penyelidikan dan pengumpulan bukti. Kritik. Ada dugaan bahwa penyelidikan awal mungkin tidak menyeluruh. Misalnya, ada argumen bahwa beberapa bukti yang relevan mungkin tidak diperiksa secara mendalam. Konteks. Kualitas penyelidikan adalah kunci dalam memastikan keadilan. Jika penyelidikan tidak menyeluruh, ada risiko bahwa kasus ini bisa kehilangan aspek-aspek penting dari kebenaran. 3. Penyampaian bukti di persidangan. Kritik. Selama persidangan, terdapat perdebatan mengenai validitas dan keberatan terhadap bukti yang diajukan, termasuk mengenai bukti dari hasil autopsi dan data forensik. Konteks. Bukti forensik adalah komponen penting dalam kasus-kasus pembunuhan. Adanya ketidakpastian atau sengketa mengenai bukti dapat memengaruhi keputusan akhir dalam persidangan. 4. Perlakuan terhadap tersangka. Kritik. Jessica Wongso mendapat perlakuan yang sangat mencolok di media dan publik, yang bisa mempengaruhi presumption of innocence. Konteks. Presumption of innocence adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Publikasi yang luas bisa mempengaruhi opini masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses hukum. 5. Analisis psikologis dan profil pelaku. Kritik. Beberapa pihak merasa bahwa aspek psikologis dan profil pelaku tidak dipertimbangkan secara memadai. Konteks. Dalam kasus pembunuhan, analisis psikologis terhadap pelaku bisa membantu memahami motif dan kondisi mental, yang penting dalam penilaian keseluruhan. 6. Peran media dan pengaruh sosial. Kritik. Media berperan besar dalam penyebaran informasi tentang kasus ini, yang bisa mengarah pada pembentukan opini publik yang bias. Konteks. Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik, dan dalam kasus hukum, media yang tidak objektif bisa memengaruhi proses persidangan dan keputusan hukum. 7. Kritik terhadap putusan pengadilan. Kritik. Beberapa pengamat hukum dan masyarakat merasa bahwa putusan pengadilan tidak sepenuhnya adil atau ada kemungkinan bahwa keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal daripada fakta-fakta kasus. Konteks. Keputusan pengadilan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang ada di persidangan. Adanya kritik terhadap keputusan ini bisa mencerminkan adanya perdebatan mengenai keadilan dan ketepatan keputusan tersebut. 8. Ketidakpastian dalam penilaian kebenaran kasus. Kritik. Dalam beberapa pandangan, hasil dari persidangan dan proses hukum dianggap tidak sepenuhnya membuktikan kebenaran dari kasus tersebut. Konteks. Ketidakpastian dalam penilaian kebenaran bisa terjadi jika ada keraguan tentang bukti atau cara penilaian kasus oleh pengadilan. Kesimpulan. Penanganan kasus kopi sianida ini melibatkan banyak aspek hukum dan sosial yang kompleks. Kritik terhadap kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi sistem peradilan dalam menangani kasus dengan perhatian publik yang tinggi dan tuntutan untuk keadilan. Masing-masing kritik ini membuka diskusi lebih lanjut tentang bagaimana sistem hukum bisa diperbaiki untuk memastikan keadilan yang lebih baik di masa depan. Referensi. Konstruksi hukum pada kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso seharusnya mengikuti prinsip-prinsip hukum yang adil, transparan, dan berdasarkan pada bukti yang kuat. Berikut adalah beberapa langkah dan prinsip yang ideal dalam konstruksi hukum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil dalam kasus seperti ini. 1.
Penyelidikan yang menyeluruh dan berbasis bukti. Langkah-langkah. Pengumpulan bukti yang sistematis. Penyelidikan harus melibatkan pengumpulan semua bukti yang relevan secara sistematis. Ini termasuk pemeriksaan forensik yang mendalam terhadap kopi, tempat kejadian, dan kondisi korban. Verifikasi kebenaran bukti. Setiap bukti harus diverifikasi secara independen. Misalnya, hasil laboratorium untuk sianida harus dikonfirmasi melalui berbagai uji. Coba oleh laboratorium yang berbeda jika perlu. Melibatkan ahli forensik. Menggunakan ahli forensik yang berkompeten dalam analisis kimia dan toksikologi. Untuk memastikan bahwa semua temuan terkait dengan sianida adalah sah dan tidak bias. Prinsip hukum, due process. Proses hukum harus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyajikan bukti dan argumen mereka. Penyelidikan independen. Penyelidikan harus dilakukan secara independen tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk media dan publik. 2. Penetapan tersangka. Berdasarkan bukti yang cukup langkah-langkah, evaluasi motif dan kesaksian. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti yang menunjukkan adanya motif, kesempatan, dan tindakan yang mengarah pada tuduhan. Motif, kesempatan, dan alibi harus dianalisis secara objektif. Pemeriksaan keterangan tersangka. Keterangan tersangka harus dipertimbangkan bersama dengan bukti lain. Harus ada penilaian yang objektif terhadap keterangan yang diberikan oleh tersangka dan saksi. Prinsip hukum, presumption of innocence. Tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Beban pembuktian. Pembuktian kesalahan terletak pada pihak penuntut. Tersangka tidak perlu membuktikan ketidakbersalahan mereka. 3. Persidangan yang adil dan terbuka. Langkah-langkah, penyampaian bukti secara terbuka. Semua bukti dan argumen harus disampaikan di hadapan pengadilan secara terbuka. Publikasi informasi yang tidak relevan atau sensasional harus dihindari. Hak untuk membela diri. Tersangka harus diberikan kesempatan untuk membela diri, termasuk hak untuk memiliki penasihat hukum yang kompeten. Prinsip hukum, keadilan prosedural. Proses persidangan harus adil, tidak memihak, dan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka. Transparansi. Persidangan harus dilakukan dengan transparansi untuk memastikan bahwa proses hukum bisa dipantau oleh masyarakat. 4. Penilaian bukti yang objektif dan tidak bias, langkah-langkah. Analisis bukti yang objektif. Pengadilan harus menganalisis bukti berdasarkan kriteria hukum yang objektif dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau tekanan. Menilai kredibilitas saksi. Kredibilitas saksi harus dinilai berdasarkan konsistensi, kepentingan pribadi, dan keakuratan informasi yang mereka berikan. Prinsip hukum. Prinsip kebenaran material. Pengadilan harus mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada, dan bukan sekadar formalitas hukum. Keputusan yang berbasis bukti. Keputusan pengadilan harus didasarkan pada bukti yang ada di persidangan, dan bukan pada dugaan atau spekulasi. 5. Penyelesaian yang berbasis pada keadilan dan kepatuhan hukum langkah-langkah. Penerapan hukuman yang proporsional. Hukuman harus seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti keseriusan kejahatan, niat jahat, dan dampak terhadap korban. Pertimbangan upaya hukum, hak untuk banding dan upaya hukum lain harus disediakan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan bisa ditinjau secara adil. Prinsip hukum, keadilan pidana. Hukuman harus adil dan proporsional dengan tindakan kriminal yang dilakukan. Hak untuk banding. Tersangka memiliki hak untuk mengajukan banding jika mereka merasa bahwa ada kesalahan dalam proses hukum atau keputusan pengadilan. 6. Perlakuan terhadap media dan publik. Langkah-langkah mengatur publikasi kasus. Menetapkan pedoman untuk publikasi berita terkait dengan kasus untuk mencegah informasi yang tidak akurat atau prejudis. Menghindari sensasionalisme. Media harus melaporkan fakta-fakta yang relevan tanpa mengedepankan sensasionalisme atau opini yang bisa mempengaruhi proses hukum. Prinsip hukum, kontrol media.
Media harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan tidak mempengaruhi proses hukum. Hak atas informasi. Masyarakat berhak atas informasi yang transparan dan akurat mengenai proses hukum, tanpa mengabaikan privasi dan hak-hak individu. Kesimpulan, konstruksi hukum pada kasus kopi sianida, yang melibatkan Jessica Wongso, seharusnya mengikuti prinsip-prinsip hukum yang adil, transparan, dan berdasarkan pada bukti yang kuat. Berikut adalah beberapa langkah dan prinsip yang ideal dalam konstruksi hukum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil dalam kasus seperti ini. 1. Penyelidikan yang menyeluruh dan berbasis bukti. Langkah-langkah. Pengumpulan bukti yang sistematis. Penyelidikan harus melibatkan pengumpulan semua bukti yang relevan secara sistematis. Ini termasuk pemeriksaan forensik yang mendalam terhadap kopi, tempat kejadian, dan kondisi korban. Verifikasi kebenaran bukti. Setiap bukti harus diverifikasi secara independen. Misalnya, hasil laboratorium untuk sianida harus dikonfirmasi melalui berbagai uji coba oleh laboratorium yang berbeda jika perlu. Melibatkan ahli forensik, menggunakan ahli forensik yang berkompeten dalam analisis kimia dan toksikologi, untuk memastikan bahwa semua temuan terkait dengan sianida adalah sah dan tidak bias. Prinsip hukum, due process. Proses hukum harus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyajikan bukti dan argumen mereka. Penyelidikan independen. Penyelidikan harus dilakukan secara independen tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk media dan publik. 2. Penetapan tersangka. Berdasarkan bukti yang cukup langkah-langkah, evaluasi motif dan kesaksian. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti yang menunjukkan adanya motif, kesempatan, dan tindakan yang mengarah pada tuduhan. Motif, kesempatan, dan alibi harus dianalisis secara objektif. Pemeriksaan keterangan tersangka. Keterangan tersangka harus dipertimbangkan bersama dengan bukti lain. Harus ada penilaian yang objektif terhadap keterangan yang diberikan oleh tersangka dan saksi. Prinsip hukum, presumption of innocence. Tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Beban. Pembuktian. Pembuktian kesalahan terletak pada pihak penuntut. Tersangka tidak perlu membuktikan ketidakbersalahan mereka. 3. Persidangan yang adil dan terbuka. Langkah-langkah. Penyampaian bukti secara terbuka. Semua bukti dan argumen harus disampaikan di hadapan pengadilan secara terbuka. Publikasi informasi yang tidak relevan atau sensasional harus dihindari. Hak untuk membela diri. Tersangka harus diberikan kesempatan untuk membela diri, termasuk hak untuk memiliki penasihat hukum yang kompeten. Prinsip hukum, keadilan prosedural. Proses persidangan harus adil, tidak memihak, dan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka. Transparansi. Persidangan harus dilakukan dengan transparansi untuk memastikan bahwa proses hukum bisa dipantau oleh masyarakat. 4. Penilaian bukti yang objektif dan tidak bias. Langkah-langkah. Analisis bukti yang objektif. Pengadilan harus menganalisis bukti berdasarkan kriteria hukum yang objektif dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau tekanan. Menilai kredibilitas saksi. Kredibilitas saksi harus dinilai berdasarkan konsistensi, kepentingan pribadi, dan keakuratan informasi yang mereka berikan. Prinsip hukum, prinsip kebenaran material. Pengadilan harus mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada, dan bukan sekadar formalitas hukum. Keputusan yang berbasis. Bukti, keputusan pengadilan harus didasarkan pada bukti yang ada di persidangan, dan bukan pada dugaan atau spekulasi. 5. Penyelesaian yang berbasis pada keadilan dan kepatuhan hukum. Langkah-langkah. Penerapan hukuman yang proporsional. Hukuman harus seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti keseriusan kejahatan, niat jahat, dan dampak terhadap korban. Pertimbangan upaya hukum. Hak untuk banding dan upaya hukum lain harus disediakan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan bisa ditinjau secara adil. Prinsip hukum, keadilan pidana. Hukuman harus adil dan proporsional dengan tindakan kriminal yang dilakukan.
Hak untuk banding. Tersangka memiliki hak untuk mengajukan banding jika mereka merasa bahwa ada kesalahan dalam proses hukum atau keputusan pengadilan. 6. Perlakuan terhadap media dan publik. Langkah-langkah mengatur publikasi kasus. Menetapkan pedoman untuk publikasi berita terkait dengan kasus untuk mencegah informasi yang tidak akurat atau prejudis. Menghindari sensasionalisme. Media harus melaporkan fakta-fakta yang relevan tanpa mengedepankan sensasionalisme atau opini yang bisa mempengaruhi proses hukum. Prinsip hukum, kontrol media. Media harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan tidak mempengaruhi proses hukum. Hak atas informasi. Masyarakat berhak atas informasi yang transparan dan akurat mengenai proses hukum, tanpa mengabaikan privasi dan hak-hak individu. Kesimpulan, konstruksi hukum pada kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso seharusnya mengikuti prinsip-prinsip hukum yang adil, transparan, dan berdasarkan pada bukti yang kuat. Berikut adalah beberapa langkah dan prinsip yang ideal dalam konstruksi hukum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil dalam kasus seperti ini. 1. Penyelidikan yang menyeluruh dan berbasis bukti langkah-langkah. Pengumpulan bukti yang sistematis. Penyelidikan harus melibatkan pengumpulan semua bukti yang relevan secara sistematis. Ini termasuk pemeriksaan forensik yang mendalam terhadap kopi, tempat kejadian, dan kondisi korban. Verifikasi kebenaran bukti. Setiap bukti harus diverifikasi secara independen. Misalnya, hasil laboratorium untuk sianida harus dikonfirmasi melalui berbagai uji, coba oleh laboratorium yang berbeda jika perlu. Melibatkan ahli forensik. Menggunakan ahli forensik yang berkompeten dalam analisis kimia dan toksikologi untuk memastikan bahwa semua temuan terkait dengan sianida adalah sah dan tidak bias. Prinsip hukum due process. Proses hukum harus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyajikan bukti dan argumen mereka. Penyelidikan independen. Penyelidikan harus dilakukan secara independen tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk media dan publik. 2. Penetapan tersangka. Berdasarkan bukti yang cukup langkah-langkah, evaluasi motif dan kesaksian. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti yang menunjukkan adanya motif, kesempatan, dan tindakan yang mengarah pada tuduhan. Motif, kesempatan, dan alibi harus dianalisis secara objektif. Pemeriksaan keterangan tersangka. Keterangan tersangka harus dipertimbangkan bersama dengan bukti lain. Harus ada penilaian yang objektif terhadap keterangan yang diberikan oleh tersangka dan saksi. Prinsip hukum. Presumption of innocence. Tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Beban. Pembuktian. Pembuktian kesalahan terletak pada pihak penuntut. Tersangka tidak perlu membuktikan ketidakbersalahan mereka. 3. Persidangan yang adil dan terbuka. Langkah-langkah. Penyampaian bukti. Secara terbuka. Semua bukti dan argumen harus disampaikan di hadapan pengadilan secara terbuka. Publikasi informasi yang tidak relevan atau sensasional harus dihindari. Hak untuk membela diri. Tersangka harus diberikan kesempatan untuk membela diri, termasuk hak untuk memiliki penasihat hukum yang kompeten. Prinsip hukum. Keadilan prosedural. Proses persidangan harus adil, tidak memihak, dan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka. Transparansi. Persidangan harus dilakukan dengan transparansi untuk memastikan bahwa proses hukum bisa dipantau oleh masyarakat. 4. Penilaian bukti yang objektif dan tidak bias. Langkah-langkah. Analisis bukti yang objektif. Pengadilan harus menganalisis bukti berdasarkan kriteria hukum yang objektif dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau tekanan. Menilai kredibilitas saksi. Kredibilitas saksi harus dinilai berdasarkan konsistensi, kepentingan pribadi, dan keakuratan informasi yang mereka berikan. Prinsip hukum. Prinsip kebenaran material. Pengadilan harus mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan bukan sekadar formalitas hukum. Keputusan yang berbasis bukti. Keputusan pengadilan harus didasarkan pada bukti yang ada di persidangan,
dan bukan pada dugaan atau spekulasi. 5. Penyelesaian yang berbasis pada keadilan dan kepatuhan hukum. Langkah-langkah, penerapan hukuman yang proporsional. Hukuman harus seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti keseriusan kejahatan, niat jahat, dan dampak terhadap korban. Pertimbangan upaya hukum. Hak untuk banding dan upaya hukum lain harus disediakan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan bisa ditinjau secara adil. Prinsip hukum, keadilan pidana. Hukuman harus adil dan proporsional dengan tindakan kriminal yang dilakukan. Hak untuk banding. Tersangka memiliki hak untuk mengajukan banding jika mereka merasa bahwa ada kesalahan dalam proses hukum atau keputusan pengadilan. 6. Perlakuan terhadap media dan publik. Langkah-langkah, mengatur publikasi kasus. Menetapkan pedoman untuk publikasi berita terkait dengan kasus untuk mencegah informasi yang tidak akurat atau prejudis. Menghindari sensasionalisme. Media harus melaporkan fakta-fakta yang relevan tanpa mengedepankan sensasionalisme atau opini yang bisa mempengaruhi proses hukum. Prinsip hukum, kontrol media. Media harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan tidak mempengaruhi proses hukum. Hak atas informasi. Masyarakat berhak atas informasi yang transparan dan akurat mengenai proses hukum, tanpa mengabaikan privasi dan hak-hak individu. Kesimpulan,